Imlek pertamaku bersama suamiku. Ayah mertuaku mendekati ranjangku dalam gelap. Menantu perempuan, keluar, kosongkan pispot untuk Bapak. Bapak, sedang apa? Sayang, Ribut apa sih? Tidak lihat anakku sedang tidur? Ibu, kenapa IBU ada di ranjang kami? Pinggang IBU lagi sakit. Kasur ini lebih nyaman. Lalu satu lagi. Kamu tidur kok nggak sopan begitu. Kamu terus menaruh kaki di atas anakku. Terus saja pegang-pegang dia. Tidak tahu malu? Aku istrinya, kenapa aku harus malu? Sudah, cukup. Cepat buang isi pispot ayahmu. Kalau toiletnya tidak mempet, dan dengan kaki saya begini, saya tidak sanggup terus naik tangga. Saya tidak mau merepotkan Anda. Keluarga suamiku sedang menguji kepatuhanku. Aku harus bagaimana? Bapak, Ibu, cuma sebuah night pot. Saya akan buang sekarang. Celana dalam pria itu harus dicuci tangan. Baru bisa menahan rezeki. Aku tahu, Ibiu. Keluarga suami macam apa yang menjadikan cuci celana dalam pria sebagai tradisi keluarga? Ini kebajikan keluarga kita. Turun-temurun, kamu harus segera melatih Ning-Ning. Ning-Ning baru merapikan kukunya. Tidak boleh kena air. Celana dalamnya aku yang cuci. Laki-laki tak boleh cuci celana dalam wanita. Apalagi di saat Imlek begini. Barang dari area itu. Bawa sial. Sialnya di mana? Aku juga yang melepasnya. Kamu benar-benar tak tahu malu. Waktu kalian melahirkan aku dan kakakku, kok tidak malu? Keluarga suaminya memang keterlaluan. Tapi untung, suaminya tahu harus berpihak ke siapa. Tapi siapa sangka, Cuma masalah kecil begini, mengalahlah sedikit pada Ning-Ning. Nanti setelah mereka punya anak, Ning-Ning pasti akan menurut. Sungguh, Barang itu sudah Ibu lubangi. Kita tinggal menunggu cucu laki-laki pertama. keluarga suamiku mulai mengatur aku. Sejak jamuan pernikahan kami setahun lalu. Besan sekalian, besok anak-anak mengadakan upacara teh pernikahan dan ganti panggilan. Kita sepakati dulu jumlahnya. saya ikut saja. Terserah Besan. Kami sudah siapkan 6.000. Angka 6 berarti lancar jaya. Menurut Anda bagaimana? 6.000 cuma untuk panggil saya ibu, jadi ini unjuk kuasa dari awal. Angka 6 memang membawa hoki, tapi ini cuma formalitas. Kenapa harus pakai uang tunai? Apa perlu serepot itu? Kami memikirkan anak-anak. Biaya menikah itu besar. Pada akhirnya, uang itu untuk mereka juga, supaya hidup mereka lebih lega. Baiklah, kalau begitu. Tidak apa-apa, saya juga beri 6.000. Jikai, ayo bantu aku potong buah. Ibu, aku bantu dia. Mereka ini maunya apa? 6.000 untuk uang ganti panggilan. Belum menikah saja sudah minta mahal. Nanti mereka bisa mengatur kamu. Ibu, tidak separah itu. Mereka cuma mau angka hoki. Lagi pula, Menurut IBU, mereka incar uang kita dan rumah pernikahan. Mana ada uang ganti panggilan sebesar itu? Jelas mereka menaikkan standar. Memaksa IBU ikut kasih 6.000. Nanti mereka makin menekanmu. Keluarga itu kelihatannya lugu, padahal mau cari untung dari menikahan anaknya. Ibu sedang apa? Ibu, Bapak, silakan minum tehnya. Pertama kali aku menyajikan teh pernikahan. Dia langsung unjuk kuasa padaku. Ibu, Ning-Ning sedang menyajikan teh untuk ibu. Mana ada pengantin menyajikan teh tanpa berlutut? Itu aturan keluarga ini. Menantu baru menyajikan teh, untuk mertua harus berlutut dan bersujud, baru terlihat berbakti. Besan, jangan tersinggung. Waktu saya masuk keluarga ini, saya juga pernah begitu. Ibu, gaun ini terlalu ketat di pinggang. Saya tidak bisa berlutut dengannya. Kalau begitu, saya tidak terima tehnya. Kalau begitu, upacaranya selesai di sini. Kalau kamu tidak mau berlutut, kamu jangan masuk rumah ini. Orang tua dan kerabatmu juga ada di sini. Kalau kamu dikembalikan, yang malu bukan saya. Kita lihat saja kamu mau berlutut atau tidak. Aku berlutut. Ning-Ning tak bisa berlutut dengan pakaian itu. Aku yang akan berlutut dan bersujud untuk kalian. Laki-laki tak sembarang berlutut. Kenapa kamu yang berlutut? Kalau aku tak berlutut, kenapa Ning-Ning harus? Sudah kubilang, ini aturan leluhur. Aku juga demi kebaikan Ning-Ning. Melanggar aturan leluhur,
bisa kena hukuman langit. Aturan leluhur tak boleh dilanggar. Sekali berlutut, dia baru tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Baru nanti dia nurut. Dia tak akan membantahmu, tak akan mengatur gajimu. Kalau tidak, kamu menikahi Ratu Manja dan sekeluarga ikut menahan emosinya. Anak bodoh. Ibu membuat aturan demi kamu. Ibu, bagaimanapun juga, hari ini hari pernikahanku. Bahkan supervisor kantor Bapak datang. Ibu pasti ingin, semoga acaranya lancar. Ibumu lagi terganggu pendengarannya. Tadi dia memang kurang dengar jelas. Ning, sini. Ibu, silakan minum teh. Lihat aku ini, lupa. Sekarang, mulut anak muda, mahal sekali. Bilang saja, IBU bisa dapat 6.000. Terima kasih, Ibu. Amplop merah ini aneh. Pada hari pernikahan kami, ibu mertuaku memberiku uang ganti panggilan 6 yuan. Siapa yang bisa serendah itu? Siapa lagi? Orang tuaku memberimu 60 lembar 100 yuan. Ibumu memberiku 60 lembar uang 1 jau. Maksudnya apa? Tidak mungkin. Bukankah ibu bilang, uang ganti panggilanmu juga 6.000? Apa ini salah? Lihat ini. Di amplop merahnya bahkan ada cap kantor ibumu. Buji, kamu benar-benar kasih menantu perempuan. Uang ganti panggilan 6 yuan? Tentu saja. Kamu nggak takut dia bikin onar? Tenang. Aku punya banyak cara buat menenangkannya. Halo, nak. 6 yuan apa? Mana mungkin, jelas-jelas IBU isi 6.000. Bukannya sudah sepakat? Beraninya dia memfitnah IBU? Apa dia merasa itu kurang, jadi dia sengaja menukar uangnya untuk memeras keluarga kita? Lisik sekali pikirannya. Atau jangan-jangan, sejak awal dia memang meremehkan keluarga kita? Dia merasa 6 yuan tak pantas untuknya, jadi dia sengaja bikin sandiwara ini? Kenapa semua aib sial selalu menimpa keluarga kita? Berhenti pura-pura. Ibu, jangan pura-pura IBU. Amplop merah itu masih ada. Stempel kantormu. Aku yang kasih. Terus kenapa? Sudah kubilang, cuma formalitas. Banyak sedikit, tetap berkah. Keluarga kami sudah kasih mahar besar. Sekarang, cuma gara-gara uang sedikit ini, kamu buat jadi ribut besar. Kurasa ada yang sengaja memecah hubungan kita. Ibu, kalau cuma formalitas, harusnya bawa hoki, bukan buat mempermalukan istriku. Dia istriku, dia yang akan aku dampingi seumur hidup. Kalau ibu memaksa aku terjebak di tengah begini, mulai sekarang, selain kunjungan wajib saat tahun baru, kita jaga jarak. Dan satu hal lagi, apa yang kamu utang padanya di pernikahan itu? Sebagai anakmu, akan kubayar untukmu. Besok, aku akan serahkan kartu gajiku padanya. Dan, namanya juga akan kutambahkan ke rumah pernikahan. Kita akan buat pengesahan perjanjian harta di notaris. Kamu anak durhaka. Sudah dapat istri, lupa pada ibu sendiri. Maaf, Ning, kamu sudah terlalu menderita. Karena suamiku tahu harus membela siapa. Aku tadinya tak mau ribut dengan keluarga suami. Tapi setahun ini, keluarga suami terus mengusik dan memancingku. Aku putuskan tak mau mengalah lagi. Malam Imlek ini, aku sengaja pakai 6 yuan itu untuk menarik 30 juta dari Bank Tiandi. Biar ku berikan baik-baik pada ibu. Ibu, untuk ulang tahun ibu, aku siapkan hadiah besar. Apa itu? Ibu, lihat ini. Set 3 emas Shawe itu, aku lebur. Jadi galang emas besar ini. Anak bungsuku memang paling berbakti. Dia tahu ibu suka emas. Tidak seperti orang luar tertentu. Sudah setahun masuk rumah ini, jangan emas, amplop merah yang layak saja tidak ada. Ibu, kok ibu bicara begitu? Dan kamu, setiga emas pernikahan itu mas kawin Xiao Yue kan? Itu bekal dari orang tuanya. Kok bisa kamu lebur begitu saja? Tuh dia jarang memakainya. Disimpan juga cuma mubazir. Lagi pula, begitu dia menikah masuk sini, barangnya ia milik keluarga ini. Lagi pula, setelah dia menikah masuk keluarga sini, barang miliknya, ya jadi milik kita, kan? Apa? Keluarga kalian?
Kenapa teriak-teriak di saat Imlek begini? Dan kamu, Ning Ning, hari ini ulang tahun ibu mertuamu. Kamu datang tangan kosong? Apa kata orang tuamu? Yang penting itu niatnya. Lagi pula, hadiah yang kupersiapkan untukmu jauh lebih berharga dari gelang emas. Tunggu saja. Pertunjukan serunya baru akan mulai. Aku menarik 30 juta dari Bang Tiandi. Untuk ulang tahun ibu mertuaku, aku mau berbakti padanya. Ibu, buka pintunya. Ini Miao Miao, anak perempuanku yang malang. Ada apa ini? Ibu yang penyayang sekali. Sepertinya hadiah kecil ini harus menunggu dulu. Ibu mertuamu menyusahkanmu lagi? Bilang ke ibu akan bela kamu. Ibu mertuaku tiap hari nyuruh aku ini itu. Makan malam Imlek malam ini, aku yang masak sendiri. Cuma karena satu lauk tak cocok, dia langsung jutek. Begitu aku jelaskan, dia langsung tunjuk hidungku dan bilang aku membantah. Lalu aku diusir keluar. Di saat Imlek begini, aku bahkan belum makan satu suapan hangat pun. Anak perempuanku baru saja menikah ke rumah itu. Dia dibesarkan dengan sangat dimanja. Beraninya mereka mempermalukan dia begini. Anak perempuanku baru saja menikah ke keluarga itu. Dia dibesarkan penuh kasih. Kok mereka tega mempermalukannya begini? Mereka kira keluarga kita tak punya pembela. Besok, ibu bawa orang ke sana. Minta penjelasan dari mereka. Betul, berani sekali mereka menindas adikku. Kalau suamimu tak membelamu, lihat saja aku beri dia pelajaran. Kenapa ribut begini? Malam ini, biarkan adikmu dulu. Makan yang hangat. Setelah dia tersiksa di rumah mertuanya, pasti kelaparan. Ning Ning, tolong goreng 2 lauk untuk adik iparmu. Bagus. Lihat saja sampai mana kamu mau berat sebelah. Biasanya di rumah, kalau aku makan daging lebih banyak, ibu mertuaku langsung melirik sinis. Dia bilang aku malas dan rakus, tidak berguna. Mulai sekarang, makanlah sebanyak yang kamu mau. Di sini, tak ada yang berani mengusikmu. Ibu dukung kamu. Adik iparku diusir pulang pada malam Imlek. Ning Ning, ambilkan cuka untuk adikmu. Dia makan udang pakai cuka. Di situ aku sadar, ibu mertuaku pilih kasih. Bye. Kamu istirahat saja, aku yang pergi. Adikmu pasti kedinginan sepanjang jalan pulang. Pergi sana, ambilkan air panas untuk merendam kakinya. Begitulah ibu mertuaku. Anak perempuannya tersakiti, dunia serasa runtuh. Menantunya menderita. Katanya memang pantas. Cepat pergi, kamu ini kakak kiparnya. Kamu gak peka sama sekali? Anak perempuanku tersinggung, langit serasa runtuh. Menantu perempuan tersinggung, memang pantas. Ayo sana, kamu ini kakak kiparnya. Masa tidak peka? Bye. Kenapa udang ini belum bersih? Mau anakku makan kulitnya juga? Bu, Ibiu, Kakak ipar, buang juga urat udangnya. Makasih. kamu tidak punya tangan? Ibu buang anak sendiri demi istrimu. Dia adik kandungmu. Demi orang luar, kamu tega begitu padanya? Ibu, saat adikku jadi pembantu di keluarga suaminya, ibu sakit hati. Kenapa IBU tak lihat? Menantu IBU selama ini menahan banyak hinaan saat pertama menyajikan teh pernikahan. Ibu memaksanya berlutut. Ibu, bapak, silakan minum teh. Uang ganti panggilan, IBU cuma beri 6 yuan. Hari ini malam Imlek, dia sibuk ke sana kemari. Makan hangat sesuap pun tidak sempat. Tapi IBU malah menyuruh dia melayani semua orang. Lalu Xiao Yue, jadi cuma anak perempuan ibu yang berharga? Anak perempuan orang lain pantas dihina begitu? Memang pantas. Menantu perempuan bisa dibandingkan dengan anakku? Miao-miao itu darah dagingku. Dia kubesarkan seperti permata. Anak kandungku, mereka berdua, satu cuma menikah masuk ke keluarga ini. Pada akhirnya, dia tetap orang luar. Orang luar, apa haknya berdiri sejajar dengan anak kandungku? Orang luar mana bisa dibandingkan dengan anak kandungku? Ibumu benar. Menantu perempuan yang masuk keluarga ini memang harus melayani keluarga suami. Mana bisa setara dengan anak kandung kami? Ha, kamu sudah dicuci otak istrimu? Kamu sebenarnya di pihak siapa? Anakku, kamu tidak apa-apa. Kakakku memukulku. Ibu dan bapak memanjakanmu, tapi sebagai kakakmu, aku tak akan memanjakanmu. Kalau kalian sudah bilang sejauh itu, maka mulai sekarang, kita tak perlu pulang ke rumah ini lagi. Ini sudah tahun baru. Aku sudah beli tiket besok. Malam ini kita berkemas. Besok pagi, aku antar Ning Ning pulang ke rumah orang tuanya.
Pulang ke rumah orang tua, kalian tampaknya tak bisa pergi kemana-mana. 2 tiket kalian itu sudah IBU batalkan dari dulu. 2 tiket kalian itu sudah IBU batalkan. Sekarang tiket sudah habis. Tinggal di sini, layani anakku. Itu satu-satunya jalan istrimu. Demi mencegah menantu, Buji bisa separah apa? Kita sepakat malam Imlek di keluarga suami. Lalu aku pulang ke rumah orang tua. Apa hak ibu membatalkan tiketku? Berani sekali kamu, menantu perempuan malam Imlek. Kalau dia tak patuh begadang malam Imlek bersama keluarga suami, dan dia masih berani pulang ke rumah orang tua, kalau tersebar, orang bakal bilang aku tak bisa mendidik menantu. Benar. Coba lihat Xiao Yu. 3 tahun dia rayakan Imlek di rumah kita. Dia tak pernah sekalipun protes. Kenapa cuma kamu yang merasa istimewa? Dia bukan tak mau pulang ke rumah orang tua. Selama 3 tahun berturut-turut, aturanmu terus menekannya, sampai dia tak berani minta. Logika macam apa itu? Ini sudah zaman apa? Saat Imlek, pasangan muda. Bukan soal harus ke rumah siapa, tapi soal menghormati pilihan mereka. Meski sudah menikah, mereka bisa bergantian kedua keluarga, atau pulang masing-masing. Kenapa harus mengikat istri di keluarga suami? Ini zaman apa? Itu feodal banget. Aku nggak peduli ini zaman apa. Menantu perempuan datang ke keluarga suami, itu sudah sewajarnya. Dia nggak berhak pulang ke rumah orang tua. Zaman apapun, menantu perempuan wajib Imlek di keluarga suami. Mana pantas pulang ke rumah orang tua. Dulu zaman kami, mana ada istri pulang saat Imlek. Nanti para tetangga menggunjing di belakang. Benar, Kak. Istrimu sudah masuk keluarga ini. Begitu sudah menikah masuk, dia tetap milik keluarga ini. Jadi saat Imlek, dia harus tahu diri. Kak, kamu ngapain? Lepaskan. Sakit? Kamu gila? Dia adikmu. Kak, buka pintunya. Ibu, buka. Cepat buka. Kalau tidak, kamu bukan anakku lagi. Kamu juga sudah menikah keluar, jadi kamu juga tak berhak pulang ke rumah orang tua. Itu kan kata kalian sendiri. Adik yang menikah jauh dari rumah, diusir kakaknya sendiri. Kai, kamu sudah gila? Demi orang luar, kamu menindasku begini. Aku sama sekali tidak kasihan. Dia adik kandungmu. Dasar anak durhaka. Di saat Imlek begini, ada apa ini? Sebagai kakak, dia keterlaluan dingin. Menantu perempuan yang masuk keluarga ini harus patuh aturan. Buat apa pulang ke rumah orang tua? Anak perempuanku itu belahan jiwaku. Istrimu itu orang luar. Kak, Ningning sudah menikah masuk keluarga kita. Begitu dia masuk, seumur hidup dia milik keluarga ini. Jadi ibu mertuanya yang pilih kasih. Kalau aku juga tak tahan. Cepat matikan. Matikan. Masih ada lagi, Ibu. Bukankah IBU takut jadi bahan omongan? Biar tetangga lihat tradisi keluarga kita. Jangan pura-pura menderita lagi, lalu menjelekkan Ningning di mana-mana. Pak, Bu, tiket istriku untuk pulang dibatalkan paksa oleh ibuku. Katanya, perempuan yang sudah menikah tak berhak pulang ke rumah orang tua. Baik, kalau logikanya begitu, adikku juga sudah menikah keluar. Dia tak boleh pulang, dia orang luar. Itu beda. Bedanya apa? Kalau begitu, hari ini ku beritahu semua orang di rumahku. Ningning lah yang akan mendampingiku seumur hidup. Kalau dia tak boleh pulang, kamu juga jangan harap kembali. Ibu, semalam, ibu naik ke ranjang anak sendiri supaya istriku menjauh dariku. Hari ini, ibu paksa batalkan tiket dia pulang ke rumah orang tua. Beginilah ulah kalian berdua saat kami mau pulang saat Imlek. Sudah cukup. Saya belikan tiket. Saya belikan kalian tiket pulang ke rumah orang tua. Puas sekarang? Baik, beli saja. Kalau begitu, boleh saya... Jangan gelunjak. Tiketnya sudah habis. Ibu, buat apa begini? Sekarang IBU tahu susahnya beli tiket ke rumah orang tua. Mertua saya duduk di sana, di rumah yang kosong, menunggu kami pulang tahun baru ini. Begitu ibu bilang refund tiket itu, harapan mereka langsung hancur. Tiketnya sudah habis. Jadi aku harus bagaimana? Aku ibumu. Apa kamu harus menghancurkanku? Baru puas? Mertuaku berdua menunggu di rumah kosong, menunggu kami pulang. Ibu bilang batalkan. Harapan mereka hancur. Tiketnya sudah habis. Aku harus bagaimana? Aku ini ibumu. Kamu harus membuat IBU hancur. Baru puas? Begini anak yang IBU besarkan. Demi seorang wanita,
Kamu sudah mengacak-acak rumah ini. Tahun baru pun jadi gagal. Kalau begitu, kami tidak tinggal di sini. Aku akan pulang ke rumah orang tua bersama istriku. Kalau kelas ekonomi sudah habis, maka belikan kami kelas 1. Kelas 1? 6.000, 2 tiket kelas 1 semahal itu? Buji membelikanku tiket kelas 1 ke rumah orang tua. Tapi aku tetap tak berterima kasih. Nah, ini terlalu mahal. Bagaimana kalau... Bukannya ibu tak mau beli. Kalian berangkat beberapa hari lagi saja. Nanti kalau tiket biasa ada, ibu pasti beli. Ibu, siapa yang nunda tahun baru sampai 2 hari? Pak Ji, tolong tegur anakmu. Demi istrinya, dia lupakan orang tuanya sendiri. Bapak, omongan itu lagi. Bisa ganti omongan? Kamu, Aku cuma mau kalian tahu, rasanya langsung. Aku cuma mau kalian tahu, rasanya sakit seperti apa. Saat kalian bilang, setelah menikah, dia milik keluarga ini. Orang tuanya di sana, menunggu di rumah kosong. Menanti putrinya pulang. Miau-miau, dia baru 1 jam di luar. Kalian sudah panik begini? Lalu Ning Ning bagaimana? Xiaoyue bagaimana? Ditindah di sini, bulan demi bulan. Kenapa harus? Aku harus apa? Ibu, biarkan aku masuk. Biarkan aku masuk. Aku beli tiket kelas 1. Aku mau masuk. Tiket semahal itu memang pantas buat kamu. Buji tersayang. Jangan terburu-buru. 30 juta uang arwah Bang Tiandi menantimu sekarang menyerahkannya. Oh, IBU, untuk ulang tahun ibu, hadiah dari kami belum diberikan. Putra bungsu ibu saja memberi gelang emas besar. Putra sulung IBU lebih banyak penghasilan. Hadiah darinya pasti lebih mahal. Masih tahu kewajibanmu. Masih ingat ulang tahunku. Semuanya uang besar. Bagus. Uang bakti kakakku dan istrinya untuk ibu. Pasti bikin ibu sayang padaku. Nanti ibu bagi aku. Cukup buat DP. Ji tahu. Aku mau cerai. Di saat Imlek begini, kamu ribut apa? Kalau bukan karena kwitansi itu, aku takkan pernah tahu kamu mengambil setiga emas pernikahanku, lalu meleburkannya jadi gelang emas ibumu. Kalau aku nggak lihat kwitansinya, aku nggak akan tahu kamu ambil setiga emas pernikahanku, lalu dilebur buat gelang emas ibu kamu. Kupikir ada apa-apa. Cuma beberapa keping emas. Kamu menikah ke keluarga kami, yang punyamu jadi milik kami. Kenapa nggak boleh aku berbakti pada ibuku? Benar, Xiaoyue. Jangan bikin ribut. Soal gelang ini, ibu cuma pakai beberapa hari. Nanti kalau ibu tiada, semua jadi milik kalian. Lagi pula, sikapmu sekarang jauh lebih baik dari kakak iparmu. Kelak, barang-barang IBU, semua ibu berikan padamu. Mulai sekarang, semua yang bagus dari ibu untukmu. Janji kosong ibu mertua pada menantunya. Seabsurd apa sih? Ibu, aku tidak mau gelang emas itu. Lagi pula, Xiaoyue juga tak perlu. Dia tak perlu menunggu ibu tiada. Maksudmu apa? Aturannya begini, set 3 emas pernikahan yang diberi sebelum nikah, setelah menikah jadi harta pribadi istri. Bahkan kalau cerai, istri boleh membawanya. Tak ada yang berhak merampas. Hukum sebesar apapun tak bisa mengalahkan aturan keluarga kami. Xiaoyue pikir baik-baik. Dulu demi menikah denganku, kamu ribut dengan orang tuamu, lalu menikah jauh ke sini. Sekarang, cuma demi setiga emas itu, kamu mau menceraikanku? Begitu cerai, kamu bahkan tak bisa pulang ke rumah orang tua. Siapa yang mau menampungmu? Aku memang malu pulang, tapi aku tak bisa menipu diri. Aku harus menanggung pilihanku dulu. Kamu benar. Selama ini menikah jauh dari rumah, hidupku seperti lelucon. Setelah bertengkar, aku tak punya tempat pergi. Aku cuma bisa duduk di bawah sampai tengah malam. Tak ada siapapun untuk curhat. Semua luka dari orang tuamu harus kutahan sampai kalian tidur, baru aku berani menangis. Dulu, demi cinta, aku melawan orang tuaku, datang sejauh ini untuk menikah ke sini. Akhirnya, aku melihat wajah asli kalian. Sekarang aku paham kenapa orang bilang anak yang menikah jauh tak punya rumah lagi. Tapi setelah kulihat kakakku membela istrinya, barulah aku tahu, meski menikah jauh, wanita tetap bisa disayang. Jadi, pernikahan ini aku mau akhiri. Apa semua perempuan yang menikah jauh akhirnya tak punya tempat pulang? Aku bodoh sekali.
Dulu ayah menunjuk pintu dan berkata, kalau kamu keluar dari pintu itu, jangan pernah kembali. Tapi aku tetap pergi tanpa menoleh. Selama 3 tahun ini, aku bahkan tak berani menelepon dan memanggilnya ayah. Hari ini malam Imlek, teleponlah ke rumah. Mereka masih menyalahkanku. Tak ada orang tua yang benar-benar membenci anak perempuannya sendiri. Halo, Xiaoyue. Bu, selamat tahun baru. Apa kalian sudah selesai makan malam Imlek? Sudah. Itu Xiaoyue. Ayahmu sengaja bikin daging sapi semur yang kamu suka itu. Ayah bilang mau kirim sedikit buat kamu. Kalau kamu sudah makan malam Imlek di sana? Aku juga sudah, Bu. Kamu dan ayah baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Jangan khawatir. Anakku, kamu baik-baik saja? Bu, ayah di mana? Aku mau bicara dengan ayah. Bicaralah. Ibu, sudahlah. Kalian istirahat lebih awal. Aku tutup, ya. Tunggu. Ibu, sudahlah. Cepat istirahat. Aku tutup dulu. Tunggu. Nak, mereka menyakitimu? Ayah bisa dengar kamu menangis, ya? Dulu ayah terlalu keras. Ayah tak seharusnya berkata sekasar itu. Kalau kamu tak tahan di sana, pulanglah. Ini akan selalu jadi rumahmu. Tamparan itu buat menyadarkanmu, berhenti hidup dalam khayalanmu. Aku pasti cerai darimu. Setiga emas itu milikku. Semua barangku akan kubawa. Jangan ada yang sentuh. Xiaoyue tak pernah begini. Pasti gara-gara Ningning. Kang Ningning, aku harus cerai atau tidak? Mereka bilang wanita cerai itu memalukan, tapi di keluarga suami, aku sudah menderita. Xiaoyue, aku tidak akan menyuruhmu cerai. Juga tidak menyuruhmu bertahan. Tapi pikirkan baik-baik. Kamu menikah untuk hidup bahagia, bukan untuk menelan sakit hati diam-diam. Demi gengsi semu, kamu sudah bertahan 3 tahun. Dan yang kamu dapat, set 3 emasmu direbet. Kamu kerja tanpa keluhan. Aku sudah bertahan selama ini, aku cuma dapat uang ganti panggilan 6 yuan. Dan standar ganda keluarga suami. Perceraian itu bukan yang menakutkan. Yang menakutkan itu, padahal kamu punya hak memilih, tapi kamu malah mengurung diri sendiri. Pasti kamu yang menghasutnya. Sejak kamu masuk ke rumah ini, tak ada satupun yang baik. Pasti kamu yang menghasut. Sejak kamu masuk rumah ini, tak ada satupun hal baik. Anak perempuanku sampai tak bisa pulang ke rumah orang tua. Sekarang mereka mau cerai. Kamu bahkan membuat anak yang kubesarkan dengan sayang selalu melawangku. Sungguh malang, benar-benar malang. Ibu benar. Dia benar-benar menghancurkan hidupku. Kenapa kakakku bisa menikahi kamu, pembawa sial di rumah ini? Jaga mulutmu. Ningning itu kakak iparmu. Kamu tidak berhak menghina dia. Jaga mulutmu. Ningning itu kakak iparmu. Kamu tak berhak menghina dia. Jikai, kamu sudah gila demi 2 orang luar. Kamu berani memukul adik kandungmu? Ibu. Sekarang pun ibu masih membelanya, tanpa pernah melihat. Siapa lagi yang ibu sakiti? 3 tahun ini. Xiaoyue di rumah ini. Berapa banyak hinaan yang dia telan. Ibu lebur saat 3 emas pernikahannya. Tiap hari dia diperas tenaganya. Pulang ke rumah orang tua pun tak berani dia minta. Ningning baru berapa lama masuk keluarga ini? Ibu hina dia dengan uang ganti panggilan 6 yuan. Terang-terangan atau diam-diam. Ibu terus menyasarnya. Bahkan tiketnya pulang ke rumah orang tua. Ibu batalkan diam-diam. Lalu ibu pura-pura semua itu tak pernah terjadi. Kalian terus bilang, menantu perempuan harus menjalani tes kepatuhan. Benar demi kebaikannya. Atau cuma memuaskan kemauan egois keluarga suami. Kemauan egois, omong kosong. Mertua yang atur-aturan, dan istri tahu posisinya. Itu sudah sewajarnya. Waktu pertama aku masuk rumah Ashford ini, bukankah aku berlutut, menunduk, lalu menyajikan teh untuk para orang tua, dan melayani suamiku. Aku sudah susah payah menahannya. Kenapa mereka tak bisa menahannya juga? Kenapa sesulit itu tahu diri? Ibu. Jadi ibu akhirnya mengaku juga. Ibu sudah seumur hidup kehujanan. Sekarang baru bisa berteduh. Lalu kenapa IBU tega, merampas payung orang lain, lalu merobeknya sampai hancur? Kenapa harus buat orang lain merasakan sakit yang IBU rasakan? Baik.
Kamu orang berpendidikan. Kamu sudah berani. Aku tak bisa mengendalikanmu. Tapi, Ning, jangan kira karena anakku melindungimu, itu berarti kamu menang. Dengar baik-baik. Uang ganti panggilan yang kuberai padamu waktu itu memang cuma 6 yuan. Tapi sekarang, kamu masih coba meluluhkan aku, mengambil hatiku. Ning, aku tahu isinya banyak uang. Kamu cuma mau cari muka ke ibu dan berebut rumah Ashford denganku, uang gusuran itu. Ibu paling sayang aku, anak bungsunya. Kalian tak akan dapat sepeser pun. Mau pasang umpan, ya? Kamu masih terlalu hijau. Uang di dalam itu. Biar kami yang habiskan. Kalau begitu, pakailah baik-baik. Kalau kurang, aku bakarkan lagi. Apa isi kotak ini? Bukannya kamu sudah lihat? Aku lihat jelas sekali. Itu uang. Di saat Imlek begini, kamu memberiku ini? Kamu jelas-jelas mau mengutukku. Ya Tuhan, keluarga Ji kami dulu punya dosa apa? Kenapa aku diperlakukan begini? Kok bisa? Uang mukaku. Villa besarku. Cukup buat uang muka. Soal villa besar itu, bisa kubakar juga untukmu. Oh iya, meski cerai, jangan putus asa. Ku tambahan boneka kertas untukmu, biar menemanimu. Dasar perempuan kejam. Perempuan kejam. Oh, IBU. Kotak ini nilainya 30 juta. Dibeli pakai 6 yuan darimu, uang ganti panggilan. Jangan bilang aku kejam. Aku cuma membalas dengan cara yang sama. Kita sudah mendarat. Hari ini tahun baru Imlek. Selamat tahun baru. Semoga keluarga kalian kumpul lengkap. Ini pertama kalinya aku ikut kamu pulang ke rumah orang tua saat Imlek. Aku agak gugup. Jangan khawatir. Lama-lama, kamu bakal terbiasa. Itu Xiaowei. Kak Hao Ipar, aku sudah sampai rumah. Lihat, ayah masak kesukaanku, pangsit rebus. Baguslah, kamu sudah sampai. Selamat tahun baru, Xiaoye. Selamat tahun baru. Sayang, kami baru mendarat. Aku sudah terima pesan maaf dari orang tuamu. Sudah selesai. Minta maaf itu pilihan mereka. Memaafkan itu hakmu. Apapun maumu nanti, aku ikut keputusanmu. Ayo, kita pulang untuk tahun baru. Bye. Nak, Ibu,